menegaskan bahwa saya tidak kenal dengan Hercules. Tidak pernah kenal. Ya. Ya, nama Rosario de Marsal, atau yang lebih dikenal dengan nama Hercules, adalah salah satu figur paling legendaris di dunia premanisme Jakarta. Pria kelahiran Timor Leste ini sempat menjadi penguasa kawasan Tanah Abang, pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara, pada era 90-an. Sosoknya ditakuti, dihormati, dan penuh kontroversi. Dari seorang eks-pejuang di Timor Timur, ia menjelma jadi raja jalanan dengan jaringan luas, bahkan disebut-sebut dekat dengan elit militer, termasuk Prabowo Subianto. Tahun 1996, kerusuhan besar mengguncang Tanah Abang. Nama Hercules pun terseret sebagai dalang konflik. Prabowo yang saat itu sudah jadi jenderal, langsung membantah mengenalnya secara pribadi. Tapi bertahun kemudian, Hercules sendiri mengakui bahwa ia memang mengenal Prabowo sejak operasi militer di kampung halamannya. Ia bahkan berkata bahwa Prabowo adalah satu-satunya orang yang bisa menyerangnya tanpa ia balas. Hubungan mereka bukan hanya soal politik atau militer, tapi tentang utang nyawa. Namun, dalam perjalanannya di Jakarta, ada satu nama lain yang berhasil menaklukkan Hercules. Bukan polisi, bukan tentara, tapi seorang jawara Betawi bernama Bang Ucu Kambing. Nama aslinya Muhammad Yusuf Muhi. Lahir dan besar di Kebonpala, Tanah Abang, sosok Bang Ucu dikenal sederhana, santun, dan suka menolong. Tapi jika ada yang mengusik rakyat kecil atau mengganggu keamanan wilayahnya, ia berubah jadi petarung tangguh yang tak takut siapapun. Julukan Bang Ucu Kambing berasal dari latar belakangnya sebagai pedagang kambing. Orang tuanya pun dulunya berjualan sop kambing di Menteng. Sejak kecil, Bang Ucu sudah bergaul di jalanan. Di usia 14 tahun, ia sudah terlibat perkelahian dengan kelompok pemuda dari Papua yang tinggal di Jakarta. Dan ia menang. Dari sanalah reputasinya mulai menyebar. Tapi menariknya, masa muda Ucu juga diwarnai semangat religius. Ia sempat nyantri di pesantren Tebu Ireng dan Gontor, meskipun tidak sampai tamat. Kisah hidupnya penuh lika-liku. Ia pernah dipenjara karena membela teman keturunan India yang diganggu anggota resimen pelopor. Ucu menang duel, tapi luka parah. Di penjara, ia disiksa hingga pendengarannya rusak. Di sana pula, ia merajah dadanya dengan tato bertuliskan Kill of Tanah Abang, hasil karya perampok legendaris HKY Tupanwild, teman satu selnya di Cipinang. Namun semua itu tak membuatnya jera. Tahun 1976, ia kembali terlibat bentrokan besar dengan anggota pemuda Pancasila gara-gara persoalan asmara. Ia dibacok oleh seorang bernama Lexi Malonda, tapi berhasil membalas. Satu orang tewas, sisanya kabur. Reputasi Bang Ucu sebagai jawara pun semakin menguat. Tahun 1993, ia mendirikan organisasi bernama IKBT, Ikatan Keluarga Besar Tanah Abang, untuk melindungi pedagang lokal dan menjaga ketertiban wilayah. Saat itu, Hercules sudah menguasai banyak titik di Tanah Abang, khususnya area bongkaran barang. Ia bekerja sama dengan Haji Lulung dan kelompoknya. Mereka menarik setoran dari para pedagang, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per bulan. Makin lama, aksi mereka makin meresahkan. Situasi memanas saat muncul isu bahwa anak buah Hercules hendak membakar wilayah Jati Baru. Ada juga yang menyebut, kelompoknya berniat membakar masjid. Isu ini menyulut emosi warga Betawi. Bang Ucu pun turun tangan. Ia mengerahkan anak-anak buahnya, dan pecahlah bentrok besar antara dua kubu, kelompok Hercules dan kelompok Ucu.
Pertarungan itu jadi titik balik. Beberapa anak buah Hercules tewas. Hercules sendiri tersingkir dari Tanah Abang. Bahkan, Haji Lulung sempat disebut-sebut ikut jadi target pengejaran. Tapi yang mengejutkan, setelah bentrok tersebut, Bang Ucu dan Hercules justru berdamai. Mereka bahkan menjadi sahabat. Ucu tidak pernah menyimpan dendam. Bagi dia, selama tidak mengganggu rakyat kecil, semua bisa duduk bersama. Setelah Hercules hengkang, Tanah Abang dikuasai oleh IKBT. Dan meskipun Jakarta sempat rusuh parah pada tahun 1998, pasar Tanah Abang tetap aman. Semua karena penjagaan ketat dari warga lokal di bawah komando Bang Ucu. Tahun 2001, saat ribuan massa pendukung Gus Dur datang ke Jakarta, Bang Ucu berdiri di perbatasan untuk mencegah bentrok. Ia berhasil menahan kelompok tersebut tanpa pertumpahan darah. Saat Ahok berseteru dengan Haji Lulung pada 2015, Bang Ucu kembali menunjukkan peran damainya. Ia meminta semua pihak dewasa dan menjaga nama baik Betawi. Meski dikenal keras, Bang Ucu selalu membela kebenaran. Ia menjadi simbol keberanian dan keadilan bagi warga kecil. Namun pada 2 Januari 2024, kabar duka datang. Bang Ucu wafat setelah 3 tahun berjuang melawan penyakit paru-paru. Ia dimakamkan di TPU Karet Bifak, disaksikan ribuan pelayat. Sosok yang selama ini menjaga Tanah Abang pergi untuk selamanya. Tapi warisannya tetap hidup. Ia bukan hanya jawara jalanan. Ia adalah penjaga harga diri warga Betawi. Ia legenda yang tak tergantikan. Bang Ucu mungkin telah pergi, tapi kisah hidupnya akan selalu menjadi bagian dari sejarah jalanan Jakarta. Di balik sosok sangar dan tangan besinya, tersimpan ketulusan seorang pemimpin rakyat. Ia tidak mencari panggung, tidak haus kuasa, tapi berdiri paling depan ketika warga kecil ditindas. Dari lorong-lorong Tanah Abang hingga panggung politik ibu kota, nama Bang Ucu akan selalu hidup dalam ingatan mereka yang pernah merasakan kehadirannya. Karena sejatinya, pahlawan tak selalu datang dengan seragam. Kadang mereka hadir dalam wujud jawara jalanan, dengan senyum ramah, tangan terluka, dan hati yang besar. Selamat jalan, Bang Ucu. Legenda Tanah Abang, penjaga kampung, dan kebanggaan Betawi.